Sebuah permainan konsol tempo dulu membawa paksa pemainnya menuju dunia baru. Dan mau tidak mau, mereka harus bisa menyelesaikan permainan ini dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Atau mereka akan terjebak di dalam game ini selamanya. What are you so mad at me for? Why am I mad? Are you seriously asking me that? No! You pushed me out the helicopter, jackass! Halo Cinefile, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. 1 tahun ada 12 bulan. 1 bulan biasanya berjumlah 4 minggu. Di 1 minggu berisi 7 hari. Dan 1 hari berputar selama 24 jam. Nah, pertanyaannya, kira-kira sudah berapa banyak waktu yang kalian gunakan nih untuk bermain game? Di komen-komen ya. Pada kesempatan kali ini, Movie Rastis mau ceritain alur film yang berjudul Jumanji, Welcome to the Jungle. Pasti dari kalian semua udah pada tahu dong film ini tentang apa? Yaps, menceritakan petualangan siswa dan siswi di dalam game yang memaksa mereka menyelamatkan hutan terkutuk. Tanpa berlama-lama dan banyak basa-basi lagi, langsung aja deh, yuk Movie Rastis ceritain. Di awal film, kita akan lebih dulu dibawa ke masa lalu, sekitar tahun 1996. Seorang bokap-bokap bernama Frankie menemukan sebuah papan permainan bertuliskan Jumanji di pantai tempat ia sedang jogging. Tidak lama setelah itu, beliau kembali pulang sambil membawa benda tersebut untuk diberikan kepada anaknya bernama Alec yang kebetulan suka dengan permainan video game. Tapi karena menurut Alec papan permainan yang dibawa ayahnya sudah terlalu kuno, dia pun tidak memperdulikannya dan terus memainkan video game. Malamnya dikala Alex sedang tidur, papan permainan Jumanji ini seperti memiliki kepintarannya sendiri cuy. Jadi tuh setelah tadi melihat Alex seru bermain video game, papan permainan Jumanji kemudian mengubah permainannya sendiri menjadi kaset video game. Nah, Alex yang penasaran kembali membuka papan permainan Jumanji dan mulai tertarik buat memainkan permainan tersebut. Walakin Alex justru teriak sangat kencang bersamaan dengan cahaya hijau yang terlihat di kamarnya. 20 tahun kemudian kita akan difokuskan dengan 4 pemuda-pemudi penerus bangsa. Yang pertama ada Spencer, seorang pemuda yang sangat suka bermain video game tapi masih tetap pintar di semua mata pelajaran. Kepintaran Spencer bahkan membuatnya harus mengerjakan tugas milik teman masa kecilnya yang bernama Fridge. Pada saat ini mereka melakukan janji temu untuk memberikan tugas tersebut kepada Fridge di depan rumah tua yang tidak lain dan tidak bukan adalah milik Alex. Setelah Spencer dan Fridge, kita juga diperkenalkan dengan Bethany, seorang pemudi belia yang tidak bisa lepas dari handphonenya dan selalu ingin terlihat sempurna di depan semua teman sekolahnya. Akan tetapi akibat ulahnya sendiri yang tidak henti-hentinya bermain handphone meskipun sudah di dalam kelas, Bethany harus dipanggil ke ruang hukuman. Dan yang terakhir ada Martha. Dia kebalikan dengan Bethany. Martha adalah seorang gadis pemalu yang dijauhi oleh semua teman sekelasnya. Namun meski begitu, Martha sama sekali gak peduli. Bahkan dia berani melawan gurunya sendiri yang meminta Martha untuk mencari pasangan berlatih di kelas olahraga. Dan dari sikapnya itu, Martha juga dibawa ke ruang hukuman. Selesai pelajaran olahraga, Spencer dipanggil ke ruang kepala sekolah karena dia ketahuan telah mengerjakan semua tugas milik Fridge. Dari kesalahan tersebut pun mereka berdua juga dibawa deh ke ruang hukuman. I'm sorry, okay? No, it's not okay. Kepala sekolah membawa mereka berempat untuk membenahi ruang komputer yang sudah tidak terpakai. Dan kalau tidak selesai hari ini, beliau memaksa mereka untuk meneruskan di hari selanjutnya. Selagi Spencer dan Martha mulai mengerjakan hukuman, Bethany justru masih sibuk dengan handphonenya karena tidak mendapatkan sinyal. Sementara Fridge, dia cuma geratak sono sini dan tidak sengaja menemukan Nintendo jadul. Nah, jiwa pro player Spencer kemudian menggebu-gebu nih setelah melihat mesin game yang sudah ketinggalan zaman tersebut. Ia pun mengajak yang lain untuk sedikit meluangkan waktu dengan memainkan permainan bersama. A way to leave their world behind. Game ini memerlukan 5 player untuk memainkannya. Player pertama kita semua udah tahu lah ya, dia adalah Alex yang di awal film. Selanjutnya Spencer memegang kendali player kedua dan memilih karakter bernama Dr. Smolder, seorang arkeolog dan penjelajah. Kemudian disusul Fridge yang memegang player ketiga dan memiliki karakter bernama Moose, seorang ahli dalam ilmu perhewanan.
Disusul Bethany yang memegang player keempat bernama Profesor Sally, sang ahli pemetaan, dan terakhir Martha si player kelima dengan karakter bernama Ruby, si ahli bela diri. Dan kemudian video game pun dimulai. Secara tiba-tiba, bedug misterius bernuansa alam mulai terdengar bersamaan dengan Nintendo yang terlihat rusak. Meskipun Spencer sudah memukul-mukul dan mencabut kabelnya, video game tersebut tetap menyala dan mulai menyerap tubuh mereka. Tidak ada yang bisa mereka perbuat selain pasrah dengan keadaan. Dan disinilah kita berada, hutan Jumanji. Spencer, Fridge, Bethany, dan Martha berubah menjadi karakter yang mereka pilih masing-masing. Awalnya mereka berempat tidak mengenal satu sama lain, tapi setelah melihat kefeminiman Bethany di dalam karakter Profesor Sally, akhirnya mereka mengerti kalau mereka sedang terjebak di dalam sebuah video game. Tapi Bethany yang merasa sangat panik dan tidak terima dengan rupa karakter game miliknya, justru membuat ia termakan oleh seekor kuda nil raksasa. Ketiga temannya menjadi ikut panik dan menganggap kalau Bethany pasti telah tewas. Tetapi tidak cuy, Bethany justru spawn ulang dari langit dan jatuh kembali hidup. Dalam keadaan panik ini, secara tiba-tiba dua kuda nil kembali datang untuk menyantap mereka. Lalu tanpa pikir panjang, mereka pun segera berlari kabur dan bertemu dengan seorang NPC yang mengendarai mobil. Di dalam NPC ini menjelaskan kalau hutan Jumanji sedang dalam bahaya besar karena mendapat kutukan. Nah, keberadaan mereka berempat ini diharapkan bisa mengangkat kutukan tersebut cuy. Spencer juga mendapatkan surat yang menceritakan kilas balik alasan hutan Jumanji mendapatkan kutukan. Jadi dulu entah kapan NPC ini merupakan pemandu hutan Jumanji yang disewa oleh seorang penjelajah bernama Van Pelt untuk melakukan ekspedisi guna mendokumentasikan permata jaguar. Tetapi setelah menemukan permata jaguar, Van Pelt justru menjadi serakah nih dan ingin memiliki permata jaguar untuk dirinya sendiri. Lalu pada akhirnya ia pun terjerumus di telan kekuatan kegelapan. Nah, permata jaguar tersebut membuat Van Pelt menjadi magnet bagi semua hewan liar di sana. Ia dengan mudah bisa memanggil dan memerintah setiap hewan sesuka hatinya. Dan semenjak saat itu juga kutukan menyelimuti hutan Jumanji. Suatu malam NPC memanfaatkan kelengahan Van Pelt dan mengambil permata jaguar untuk dikembalikan. Tetapi naas aksinya sempat diketahui oleh burung penjaga. Kini NPC memberikan permata jaguar kepada Spencer dan berharap agar ia bisa mengembalikan permata tersebut ke tempat semula untuk mengangkat kutukan. Saat Spencer dan kawan-kawan berhasil menyelesaikan misi, tugas dia tinggal meneriakkan kata Jumanji deh agar bisa keluar dari dalam video game. Nah, karena tidak ada pilihan lain selain melakukan apa yang dijelaskan oleh NPC barusan untuk keluar dari permainan, kemudian Spencer pun mulai mengerti dengan kondisinya. Ia menjelaskan kalau di dalam game ini pasti memiliki tingkat kesulitan berbeda. Dan untuk menyelesaikan setiap tingkatan tersebut, mereka hanya harus mengikuti petunjuk dari peta. Yang uniknya, peta ini hanya bisa dilihat oleh Bethany sebagai ahli pemetaan. Spencer juga tanpa sengaja menemukan cara untuk melihat kemampuan dan kelemahan setiap karakter. Beruntungnya karakter yang dipilih Spencer sama sekali nggak memiliki kelemahan nih. Berbeda dengan 3 karakter lain yang memiliki kelemahan mereka masing-masing. Seperti karakter Martha yang lemah terhadap racun, karakter Bethany yang lemah dengan daya tahannya sendiri, dan terakhir karakter Fridge yang lemah terhadap kue, kecepatan, juga kekuatan. Ini yang paling apes nih si Fridge. Secara tiba-tiba peta yang dipegang Bethany berubah, menunjukkan setiap level dari permainan Jumanji. Setelah melewati tingkat pertama, yaitu kedalaman hutan di mana Bethany ditelan oleh kuda nil, tujuan mereka selanjutnya yaitu pergi ke kota Bazar untuk menemukan bagian yang hilang. Hal tersebut juga bersamaan dengan para pasukan Van Pelt yang datang dan menyambut kedatangan mereka dengan rudal dan senapan api. Satu persatu para bawahan Van Pelt berhasil dikalahkan. Kini mereka berempat harus melompat ke dalam air guna menghindari sisa pasukan. Namun aksi pengejaran barusan berhasil membuat Martha tertembak. Ia pun tewas dan spawn ulang seperti yang terjadi kepada Bethany sebelumnya.
Dari kejadian tersebut juga, kemudian Spencer kembali menyadari kalau kemunculan 3 tato yang ada di lengan mereka adalah bernyawa. Jika ketiga bar tersebut hilang, mungkin saja mereka akan tewas atau terjebak di dalam game selamanya. Tidak mau kalau sampai kemungkinan paling buruk itu terjadi, Bethany langsung mengajak mereka pergi ke kota Bazaar yang ditunjukkan peta dan mencari bagian yang hilang di sana. Di sisi lain, Van Pelt yang mengetahui kalau ia kedatangan para player Jumanji yang ingin mengembalikan permata Jaguar, memerintah burung penjaga untuk mengikuti mereka sampai di kota. Di tengah perjalanan menuju kota Bazaar, Martha dan Bethany saling bertukar pendapat mengenai diri mereka masing-masing. Dan hal tersebut membuat Martha sedikit percaya diri untuk mencari teman. Sementara Spencer dan Fridge, ini mah emang bocah berantem mulu. Fridge masih menyayangkan kalau dirinya dihukum karena Spencer. Padahal yang Spencer lakukan adalah untuk membantu temannya sendiri. Terus akibat kekesalan Fridge juga, 1 nyawa bar milik Spencer harus hilang sia-sia. Namun pada akhirnya Spencer berhasil melerai perkelahiannya sendiri dengan berkata kepada semuanya, kayak gini nih, suka atau tidak suka kita dalam keadaan sekarang, kerjasama dibutuhkan untuk menyelesaikan segalanya. Untuk terus menjaga stamina, Bethany memakan sebuah kue yang ia anggap sebagai roti. Hal tersebut membuat Fridge juga ikut memakannya. Dan setelah ditelan, ia baru mengetahui kalau ini adalah sebuah kue. Nah, seperti yang kita tahu, kalau kelemahan Fridge adalah kue, tubuhnya pun secara mendadak meledak. Tapi tenang cuy, Fridge masih bisa spawn ulang dan kini masing-masing dari mereka adil, tersisa 2 bar nyawa. Di tengah kericuhan mereka, datang seorang bocah NPC menyambut Spencer. Dia mengantar mereka mencari bagian yang hilang yang berada di dalam sebuah keranjang rotan. Sebagai karakter utama di dalam game, Spencer memberanikan diri membuka keranjang itu. Dan tanpa ia ketahui, muncullah seekor ular yang menyambutnya. Dengan sigap, Spencer langsung menangkap ular yang tiba-tiba melompat ke arah Martha. Nah, sebagai ahli perhewanan, Fridge juga membantu Spencer mencabut taring ular demi melumpuhkannya. Dan di saat yang bersamaan, Bethany mendapatkan sebuah pion gajah yang terbungkus kertas. Does not look like a piece of a map. Di kertas itu bertuliskan kata, kalau kalian melihat gajah, panjat ya. Entah apa maksud dari tulisannya, Spencer dan kawan-kawan segera melanjutkan perjalanan mereka meninggalkan kota. Sayangnya langkah mereka seketika terhenti setelah pasukan Van Pelt kembali menghadang. Kini Spencer sudah merasa muak dan akan menunjukkan kalau badannya bukan otot doang, tapi dia juga bisa bertarung. Uppercut. Punch! Wall toss! Di penghujung pertarungan, Van Pelt menunjukkan diri di hadapan Spencer. Dia juga meminta permata Jaguar untuk dikembalikan kepadanya. Saat Van Pelt bersama pasukan akan menembak mereka, tiba-tiba bom asap datang dan menutupi pandangan Van Pelt. Memanfaatkan kelengahannya, seorang pemuda lain langsung mengajak mereka berempat untuk pergi ke tempat persembunyian melalui jalur yang dipenuhi oleh jebakan. Dan ternyata cuy, dia adalah karakter dari player pertama yang bernama Seaplan. Dia ini merupakan seorang pilot, sang ahli penerbangan. Setiba mereka di tempat persembunyian Seaplan, ia kemudian memperkenalkan diri kalau di dunia nyata dia dipanggil dengan Alex. Tapi Spencer dan kawan-kawan masih belum ngeh nih kalau Alex yang dimaksud adalah Alex yang pernah tinggal di rumah tua pada awal film. Jadi mereka masih terus melanjutkan obrolan deh. Kemudian Alex memberitahu kalau dia merasa sudah beberapa bulan di hutan Jumanji. Selama itu juga Alex hanya memiliki 1 bar nyawa tersisa. Alex mengaku tidak bisa keluar dari hutan Jumanji sebab pesawatnya diambil Van Pelt dan dikunci dalam gudang miliknya. Terus dari situ Spencer meminta agar Alex mau bekerja sama agar bisa menyelesaikan misi mencabut kutukan hutan Jumanji. Kemudian Bethany juga tiba-tiba teringat dengan misi mencari bagian yang hilang. Dan ternyata bagian yang hilang tersebut bukanlah pion gajah yang mereka dapat, melainkan Alex itu sendiri sebagai player pertama. Keterangan tersebut pun membangkitkan kembali semangat Alex untuk keluar dari permainan Jumanji dan mengantar mereka ke gudang Van Pelt.
Sesampainya di tebing sekitaran gudang yang dijaga oleh dua pasukan Van Pelt, Bethany memiliki ide, yaitu akan mengajarkan Martha cara menggoda pria guna mengecoh penjaga gudang, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk menyelinap ke dalam dan mengambil kendaraan. Awalnya Martha menolak karena seumur-umur dia nggak pernah berbicara sama pria. Tapi kemudian Spencer berhasil meyakinkan Martha hingga ia pun menuruti rencana Bethany. Like a little nibble like this. A nibble goes a long way, girlfriend. So funny. You're so funny. Oh my God, you're so funny. Oh my gosh, you're so funny. Like this? Like this. Like this? Like this. Setelah merasa Martha siap menggoda para penjaga gudang, Bethany, Alex, Fridge, serta Spencer akan membobol pagar dan masuk melalui pintu belakang. Selagi menunggu Martha melakukan aksinya, Alex tiba-tiba bercerita mengenai seorang wanita bernama Cindy yang ia sukai di dunia nyata. Menurut Alex, Cindy itu adalah wanita yang lincah dan petakilan. Nah, dari cerita Alex, lalu Spencer menyadari kalau Alex mengira ini masih pada tahun 1996. Padahal di dunia nyata, Cindy sudah tua dan umurnya terlampau 20 tahun di atas mereka berempat. Dan dari situ kita bisa menyimpulkan kalau terjebaknya Alex di hutan Jumanji bukanlah beberapa bulan, melainkan puluhan tahun. Spencer juga baru sadar kalau nama belakang Alex adalah Freaky. Dia merupakan anak yang tinggal di rumah tua dan dikabarkan menghilang. Tapi nyatanya Alex bukan benar-benar menghilang. Dia sebenarnya terjebak di dalam game selama 20 tahun. Mendengar semua fakta tersebut, Alex hanya bisa diam karena ia masih belum bisa mempercayainya. Dan Alex juga memiliki untuk melanjutkan rencana mereka agar bisa cepat keluar dari hutan Jumanji. Di samping itu, Martha yang sudah merasa siap akhirnya menunjukkan hasil latihan dengan berjalan mendekati para penjaga, kemudian mulai menggoda mereka. Aksi yang dilakukan Martha nampaknya nggak berjalan baik nih. Para penjaga yang merupakan NPC ini sama sekali tidak terpikat dan justru terus menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Hingga akhirnya Martha pun lebih memilih untuk menghajar mereka berdua. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Spencer dan kawan-kawan segera menyelinap ke dalam gudang. Namun gak lama kemudian banyak pasukan Van Pelt kembali berdatangan menghampiri mereka di dalam gudang. Tepat setelah pasukan Van Pelt datang mengepung, Alex berhasil menerbangkan helikopter dan menggibas habis mereka semua. Tapi lagi-lagi usaha mereka nggak berjalan dengan mudah. Salah satu peluru berhasil melepas pegang baling-baling dan membuat helikopter tidak bisa terbang lebih tinggi. Ditambah kawanan badak albino tiba-tiba datang menyerbu mereka berlima. Gak ada pilihan lain cuy, Spencer berinisiatif ngebenerin pegangan baling-baling secara manual, meskipun para badak terus menghantam helikopter. Namun sialnya lagi, permata jaguar yang disimpan Fridge justru terjatuh. Alex pun dengan sigap memutar kemudi helikopternya untuk kembali mengambil permata jaguar, yang mana permata tersebut sedang dikelilingi oleh kawanan badak albino. Dengan cepat Spencer berhasil memikirkan cara mendapatkan kembali permata jaguar. Ia mendorong Fridge dan mengorbankan satu bar nyawanya untuk mengalihkan perhatian kawanan badak albino. Sekarang mereka tinggal mencari patung jaguar untuk mengembalikan permatanya. Tapi sebelum itu secara tiba-tiba Alex tergigit nyamuk. Dan karena gigitan nyamuk adalah kelemahan dari karakter Alex, dia pun langsung sekarat seketika, bersamaan dengan satu bar nyawa terakhirnya yang mulai pudar. Nah, Bethany yang ingin membawa Alex pulang merasa nggak keberatan dengan mengorbankan satu bar nyawanya demi menyelamatkan Alex. Sebelum meneruskan perjalanan, gue mau bawa kalian ke salah satu scene yang menurut gue kocak banget cuy. Gini, ceritanya Spencer lagi ngambil minuman di pinggir sungai buat persiapan. Terus dari belakang Martha datang basa-basi nanyain Spencer ngapain ya kan. Nah, tiba-tiba Spencer bilang kalau dia suka sama Martha dari dulu. Tapi nih, dia baru berani bilang sekarang karena takut gak bisa ngungkapin di dunia nyata nanti. Kebetulan Martha juga memiliki perasaan yang sama. Dan akhirnya mereka berdua yang belum pernah ngedeketin lawan jenis apalagi ngungkapin perasaan suka, memutuskan buat melakukan hal yang memancing dolar kuning. Tapi jadinya malah kayak gitu.
Tidak jauh dari tempat peristirahatan, Bethany menemukan patung jaguar melalui peta di tangannya. Dan di situ juga udah ada burung penjaga milik Van Pelt yang langsung melapor. Ini merupakan tingkat akhir dari game Jumanji. Spencer pun berinisiatif akan melakukannya seorang diri. Tapi baru banget memanjat salah satu pohon, Spencer justru dikejutkan oleh seekor tupai. Hal tersebut pun membuatnya terjatuh dan diterkam oleh jaguar. Setelah mengalami kejadian buruk barusan membuat Spencer kena mental. Ia pun berterus terang kepada Fridge dan bilang kalau udah gak berani karena bar nyawa miliknya tinggal 1. Namun Fridge berhasil meyakinkan Spencer dengan berkata kalau kita memang hanya hidup sekali. Sekarang tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Di penghujung obrolan tiba-tiba mereka didatangi oleh pasukan Van Pelt. Di sini Fridge kemudian menyusun rencana dengan memanfaatkan Bethany, Alex, dan dirinya untuk menjadi pengalih perhatian hewan buas selagi Spencer menelusuri jalan setapak menuju ke patung jaguar. Sementara Martha bertugas menahan pasukan Van Pelt sebisanya. Namun sayang, usaha mengalihkan perhatian hewan buas digagalkan oleh Van Pelt. Ia memerintah hewan-hewan tersebut mengejar Spencer yang hampir berhasil sampai ke patung jaguar, kemudian menghadangnya. Van Pelt juga menawan Bethany dan memaksa Spencer memberikan permata jaguar. Di sisi lain, Fridge yang kita tahu adalah ahli perhewanan berhasil menjinakkan seekor gajah. Dan ternyata dialah yang membawa permata jaguar tersebut. Fridge coba melempar permata jaguar kepada Spencer, tapi justru menjatuhkannya ke tengah-tengah kerumunan ular kobra. Dengan sigap, Martha segera melompat-lompat untuk kembali mendapatkan permata tersebut, disusul oleh Van Pelt dari belakang. Martha yang berhasil mendapatkan permata jaguar kemudian merelakan 1 bar nyawa miliknya agar ia bisa spawn dari atas dan memberikan permata jaguar kepada Spencer yang saat ini sudah lebih dulu sampai di kepala patung jaguar. Lalu dengan mengingat pesan dari NPC sebelumnya yang menyuruh mereka untuk meneriakkan kata Jumanji sesaat setelah berhasil mengembalikan permata jaguar ke tempatnya, akhirnya mereka berlima pun berhasil mengakhiri permainan. Pagi harinya, si NPC datang untuk memberikan selamat. Dan jabatan tangan dari NPC ini berhasil mengembalikan satu persatu dari mereka ke dunia nyata. Hal pertama yang membuat mereka khawatir setelah kembali adalah keadaan Alex. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke rumah tua tempat Alex tinggal. Tapi rumah tua yang sebelumnya terlihat angker justru berpenampilan ceria saat ini. Dan sebab keberhasilan mereka berlima mengakhiri permainan, Alex kembali ke 20 tahun lalu, tepat saat ia memulai permainan Jumanji. Kini Alex sudah berkeluarga dan menamai salah satu anak perempuannya dengan nama Bethany, wanita yang pernah menyelamatkan nyawanya di dalam permainan. Keesokan harinya, Spencer, Fridge, Bethany juga Martha menjadi sahabat dan kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi baru aja tiba di sekolah, mereka justru disambut oleh beduk bernuansa alam dari video game Jumanji. Merasa muak akan hal tersebut, mereka pun bersama-sama mengakhiri film ini dengan menghancurkan video game Jumanji. Wah, bikin merinding banget gak sih film Jumanji? Gak dari film pertamanya yang di tahun 90-an sampai muncul lagi film yang terbarunya. Terus juga film ini cocok banget buat kalian para pemuda-pemudi yang sampai saat ini menutup diri buat mengenal orang baru. Atau justru kalian malah sibuk memikirkan diri sendiri deh. Coba yuk buka pikirannya, kita ini adalah manusia yang saling membutuhkan. Namun rasa ego lah yang membuat kita enggan saling mengutarakan. Untuk skor, Movie Rastis ngasih 8 seperempat dari 10 jengkol nih, yang berarti bau buat kamu nikmatin. Kalau kamu mau ngasih berapa jengkol sih? Komen-komen ya, kita mau tahu soalnya. Dan terakhir, Movie Rastis mengucapin banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan ya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.